down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Dukuh Jeruk 3 dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar SD Negeri Dukuh Jeruk 3. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut. Jadi akan merancang pembelajaran berbasis proyek, yaitu dalam komunitas belajar atau KBS, komunitas belajar sekolah. Nah, jadi materi pembelajarannya itu yaitu Sport Education Model. Jadi namanya itu KRSAK. Di KRSAK itu kepanjangan dari kreasi senam kebugaran. Nah, itu. Jadi ini rencana tindak lanjut yang dirancang oleh saya, Anwar Mubarak. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Bu. Jadi latar belakang rencana tindak lanjut ini yaitu yang pertama, Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membuat murid-murid menjadi individu yang sehat, mental dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kokurikuler sebagai proyek kolaborasi inti mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Lalu yang kedua, saya menguatkan kepemimpinan murid, yaitu student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilihan atau ownership murid. Jadi di dalam kegiatan SEM ini, jadi murid itu diberikan suara biar mereka yang memilih. Ini nanti kegiatannya itu berbentuk seperti apa. Lalu ada pilihan. Jadi pilihan nanti suara murid. Nah, nanti pilihannya itu ada apa saja. Lalu kepemilikan. Jadi maksudnya ini murid nanti menguasainya apa nih? Nanti biarkan murid yang memilih sendiri. Lalu yang ketiga, SEM yang akan dilaksanakan di SD Negeri Dukuh Jeruk 3 adalah senam kebugaran KRSAK antara kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar SD Negeri Dukuh Jeruk 3 dan hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan. Jadi sesuai dengan aset kita yang ada di SD Negeri Dukuh Jeruk 3. Lalu yang keempat, senam kebugaran dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak murid yang berminat dalam senam kebugaran. Itu banyak pilihan tadi ya, voice, choice, dan ownership. Lalu yang kelima, program KRSAK ini dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Selanjutnya, tujuan program ini itu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana murid dapat menciptakan gerakan senam kebugaran yang dirancang sendiri untuk perlombaan. Jadi nanti murid itu diberikan kebebasan, silakan dia mau melakukan senam apa seperti itu. Yang tujuannya untuk menciptakan kebugaran untuk peserta didik tersebut. Jadi tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Kebugaran siswa dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Nah, ini di sini kenapa ada pengetahuan? Di dalam tubuh yang sehat dan bugar, itu nanti siswa juga dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu
membantu. Kalau mereka bugar, otomatis fokus mereka atau daya tanggap materi di kelas juga akan membantu seperti itu. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, tujuannya itu meningkatkan aktivitas murid. Yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan dan tanggung jawab. Lalu capaian, murid mampu menjadi pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan, serta sehat, bugar, dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Yang ketiga, langkah. Yang pertama, pengelolaan musim. Yang kedua, penyiapan pertandingan. Yang ketiga, puncak pertandingan. Lalu yang keempat, pencatatan pertandingan. Yang kelima, festival akhir pertandingan. Yang keenam, ada evaluasi dan refleksi. Lalu yang keempat, itu ada peran. Yang pertama ada panitia, ada peserta, ada pelatih dan juri. Nah, di sini yang jadi panitianya nanti murid, yang jadi pesertanya murid, yang jadi pelatih murid, yang jadi juri juga murid. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan anak seperti itu. Lalu lini masanya itu ada 1 Oktober sampai 1 Oktober 2024 sebagai pengumuman pertandingan untuk anak bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, 25 sampai 28 Oktober itu nanti kita buka pendaftaran. Yang ketiga, 29 Oktober 2024 sampai 5 November itu nanti pertandingannya. Lalu yang keempat, 6 November itu pengumuman juara dan pemberian hadiah. Murid menentukan perannya masing-masing sesuai dengan minat dan keinginan mereka untuk menjadi pemain, official team, perangkat pertandingan, supporter, dan peran yang relevan. Jadi murid dikasih kesempatan sama kita, mana nih yang mau jadi jurinya, mana yang mau jadi officialnya, mana yang mau jadi pemainnya atau timnya, nanti yang jadi supporter juga ada. Nanti kalau emang kita sedikit, kelas 4, kelas 5, 6, jadi supporternya itu bisa kita ambil dari kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1. Seperti itu, Ibu. Lalu yang kedua, dalam setiap langkah guru berperan sebagai fasilitator. Jadi yang memfasilitasi keberlancaran atau kelancaran dari kegiatan SEM ini. Yang kedua sebagai motivator, terus pembimbing, pengawas, dan murid sebagai pelaku utama bertanggung jawab untuk menentukan segala keputusannya. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, sebagai bapak ibu guru, sebagai motivator dan pembimbing siswa saja dalam kelancaran kegiatan SEM ini. Lalu selanjutnya ada struktur program. Jadi program SEM ini yaitu program kokurikuler, jadi merupakan kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau penganyaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Seperti itu. Lalu yang kedua, murid yang terlibat yaitu ada murid kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, baik putra maupun putri. Waktu perlombaannya nanti di akhir semester 1. Terus penanggung jawabnya yaitu komunitas belajar SD Negeri Dukuh Jeruk 3. Jadi selanjutnya, mitra dalam komunitas yang terlibat itu yang pertama ada penanggung jawab, yaitu penanggung jawabnya nanti Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Jeruk 3, Bapak Mulyadi SPD. Lalu yang kedua ada ketua, yaitu ketuanya nanti Ibu Priyanita SPD. Yang ketiga ada Ibu Tia Marlina SPD, jadi sebagai koordinator kegiatan. Lalu yang keempat ada dokumentasi, yaitu nanti Ibu Nelly Krisnawati SPD, dan guru mapel PJOK saya sendiri Anwar Mubarak. Seperti itu. Jadi kapasitas aset yang dimiliki dari 7 aset yang ada di sekolah. Jadi yang saya ambil itu aset manusia, ada aset ada aset bos, ada aset lingkungan. Jadi aset manusia yang diambil itu ada
peran kepala sekolah yang di situ tidak bisa dihilangkan. Peran kepala sekolah itu sangat penting atas berjalanannya kegiatan komunitas belajar di sekolah. Yaitu ada guru laki-laki 2 orang, ada guru perempuan 7 orang, dan siswa SD Negeri Dukuh Juruk 3 ada 105 orang. Dan ada sound wireless, jadi untuk memperlancar kegiatan kita butuh aset sekolah, yaitu sound dan halaman sekolah dan dana bos. Ini dana bos ini sangat penting untuk kelancaran semua kegiatan, mungkin bukan cuma kegiatan SEM ini. Rencana evaluasi. Jadi ini rencana yang akan kita bahas ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, itu wawancara guru dan beberapa murid dalam berbagai peran. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari murid, umpan balik murid yang ditulis di post-it. Yang ketiga, refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Lalu yang keempat ada evaluasi kinerja tim, refleksi lisan guru dan murid. Yang kelima ada evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu pencatatan perlombaan murid. Yang keenam ada evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru. Lalu yang ketujuh, pengembangan perbaikan perubahan, pencatatan rencana tindak lanjut. Lalu jadi dalam kegiatan SEM ini mungkin karena kita outdoor itu ya, jadi karena kita di ruangan, jadi ada kemungkinan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi nanti dalam pelaksanaan SEM ini. Yang pertama yaitu kemungkinannya adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Jadi kita kadang dalam kegiatan ini banyak waktu yang kadang terus kadang melebihi waktu yang ditentukan. Yang kedua ada musim penghujan. Nah ini kemungkinan tantangan karena dilakukan di halaman, jadi ini kemungkinannya itu di saat musim hujan. Nah dari kemungkinan tantangan ini, yaitu solusinya itu yang pertama, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada penyediaan alternatif tempat. Lalu apabila nanti dalam kegiatan di luar ini hujan, kita antisipasi dengan pelaksanaan kegiatan itu di ruang kelas, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ini paparan rencana tindak lanjut kegiatan SEM yang akan kita lakukan di komunitas belajar SD Negeri Dukuh Juruk 3. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu guru komunitas jika ada yang ingin ditanyakan dalam kegiatan SEM ini. Saya Pak. Baik, Bu Upin, silakan. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin bertanya kepada Pak Guru olahraganya, mengapa ketika pembelajaran PJOK itu kita harus menggunakan model pembelajaran SEM? Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih Bu Dian. Kenapa harus menggunakan model pembelajaran SEM? Selanjutnya, Ibu. Nah, kita kembalikan lagi ke tujuannya, yaitu ingin meningkatkan aktivitas murid. Yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya, jadi nanti kan di dalam program SEM ini kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi siswa saja. Semuanya dari kegiatan pelaksanaannya itu nanti yang melaksanakan itu siswa. Jadi di dalam kegiatan itu siswa belajar menjadi penilai, misalkan siswa belajar menjadi tim yang bertandingnya, siswa belajar nanti sesuai dengan tugas, ada yang jadi wasitnya nanti. Nah dari situ nanti siswa
akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan sama dia, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tersebut sesuai dengan keinginan peran apa yang dia pilih, seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan tanggung jawab, kepemimpinan, terus kreativitas dan siswa, dan sportivitas dan kerjasama. Karena di dalam kegiatan itu tanpa adanya kerjasama yang baik antar siswa mungkin tidak akan berjalan, seperti itu Ibu. Lalu ada lagi yang ingin bertanya Bu? Ya baik Ibu Dari, silakan. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana pelaksanaannya kegiatan program SEM ini? Ya, makasih. Terima kasih Bu. Jadi bagaimana pelaksanaannya program SEM ini? Jadi pelaksanaannya itu nanti yang merancang semuanya itu kan semua kita yang merancang, sebagai guru kita yang merancang, terus siswa hanya menjalankan sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Ada yang nanti akan menjadi pesertanya yang akan dinilai, ada yang menjadi penilainya, ada nanti yang sebagai pemberi hadiahnya, seperti itu. Ada yang jadi sebagai supporternya. Jadi semua kegiatan itu kita serahkan kepada siswa. Jadi kita hanya sedikit-sedikit mengarahkan jika ada yang keliru atau yang melenceng dari kegiatan SEM ini. Mungkin seperti itu Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya Bu ya? Ya, cukup. Mungkin itu saja rencana pembelajaran SEM yang akan dilaksanakan di dalam komunitas Jeruk 3. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.